Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Syifa dengan NIM 2511111220047. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi regiofasialis yang mencakup otot, pembuluh darah, nervus, dan juga tulang kepala dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Baik, pada slide ini saya akan memulai dengan presentasi dan memperkenalkan topik yang akan dibahas, yaitu anatomi regiofasialis. Regiofasialis merupakan bagian wajah yang sangat kompleks karena di dalamnya terdapat berbagai struktur penting seperti otot, pembuluh darah, saraf, dan tulang yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, wajah itu tidak berfungsi sebagai identitas dan estetika seseorang, tetapi juga memiliki peran vital dalam berbagai aktivitas sehari-hari, contohnya seperti berbicara, mengunyah makanan, menelan, bernapas, serta mengekspresikan emosi. Nah, sebagai mahasiswa kedokteran gigi, pemahaman mengenai anatomi regiofasialis menjadi dasar yang sangat penting. Hampir seluruh tindakan klinis dalam kedokteran gigi, mulai dari pemeriksaan rongga mulut, pemberian anestesi lokal, pencabutan gigi, maksilofasial, dan selalu melibatkan struktur-struktur yang ada di regiofasialis. Oleh karena itu, penguasaan anatomi fasialis tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga sangat aplikatif dalam praktik klinis. Baik, pada slide selanjutnya saya akan membahas mengenai otot-otot pada regiofasialis. Nah, otot wajah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan otot rangka di bagian lain. Nah, sebagian besar otot wajah itu tidak hanya berinsersi pada tulang, tetapi juga langsung melekat pada tulang lain. Nah, hal ini itu memungkinkan terjadinya berbagai macam ekspresi di wajah yang mencerminkan ekspresi manusia dan juga emosi manusia. Contohnya seperti senang, sedih, marah, dan juga takut itu dimunculkan di dalam wajah seperti itu. Lalu secara embriologis otot-otot dalam ekspresi wajah itu berasal dari Maxoderm lengkung brachialis kedua yang menjelaskan mengapa otot-otot ini diservasi oleh nervus facialis. Nah, selain berperan dalam ekspresi, otot wajah juga membantu proses bicara dan juga makan. Misalnya saat kita mengunyah, otot wajah itu membantu menjaga posisi makanan itu agar tetap berada dalam gigi sehingga proses mastikasi dapat berlangsung dengan efektif. Baik, beralih ke slide selanjutnya, saya di sini akan membahas mengenai beberapa otot yang berfungsi dan berperan utama dalam pengekspresi wajah manusia. Nah, salah satu otot penting dalam ini adalah musculus orbicularis oris yang juga berfungsi untuk menutup, membuka, dan memonyongkan bibir. Nah, otot ini sangat berperan dalam artikulasi bicara, bersiul, dan aktivitas oral lainnya. Selanjutnya, musculus orbicularis oculi itu berfungsi untuk menutup kelopak mata baik secara sadar maupun refleks. Nah, otot ini penting dalam melindungi mata dan dari benda-benda asing. Kemudian terdapat yang ketiga itu musculus zygomaticus mayor dan juga minor. Nah, yang berperan dalam menarik sudut mulut ke atas saat tersenyum. Aktivitas otot ini itu sering dikaitkan dengan ekspresi emosi manusia. Selain itu ada musculus buccinator yang memiliki peran yang sangat penting dalam kedokteran gigi karena otot ini membantu menahan bolus makanan itu agar tidak masuk ke dalam vestibulum saat proses mengunyah. Nah, jika otot ini mengalami pelemahan, sisa makanan dapat mudah terselip di antara pipi dan juga gigi. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai otot pengunyahan. Slide ini itu akan membahas mengenai otot pengunyahan, yaitu kelompok otot yang berperan utama dalam proses mastikasi ataupun pengunyahan makanan. Nah,
Otot pengunyahan berbeda dari otot ekspresi wajah karena otot ini fungsi utamanya bukan untuk membentuk ekspresi melainkan untuk menghasilkan gaya yang kuat agar makanan itu dapat dihancurkan secara mekanis. Nah, salah satu contoh otot pengunyahan yang paling sering adalah musculus masseter. Nah, otot ini terletak di sisi lateral mandibula dan dikenal sebagai salah satu otot terkuat dalam tubuh kita. Nah, fungsi utama dari musculus masseter adalah meninggikan mandibula sehingga rahang atas dan rahang bawah dapat berkontraksi dengan kuat saat mengunyah. Aktivitas otot ini sangat dominan ketika seseorang mengunyah makanan yang keras ataupun kenyal. Selain terdapat musculus temporalis yang terletak di daerah temporal kepala, otot ini berfungsi dalam elevasi mandibula serta retraksi mandibula, yaitu menarik rahang bawah ke arah posterior. Nah, kerjasama antara musculus masseter dan juga musculus temporalis ini memungkinkan terjadinya gerakan mengunyah yang efisien dan terkontrol. Gangguan pada otot ini dapat menyebabkan keluhan, contohnya seperti nyeri rahang, keterbatasan membuka mulut, ataupun gangguan sendi temporomandibular. Seperti itu. Selanjutnya, slide ini akan membahas tentang persarafan pada otot wajah yang merupakan aspek penting dalam anatomi regiofacialis. Nah, otot-otot ekspresi wajah ini dipersarafi oleh nervus facialis atau saraf kranial ke-7. Saraf ini berfungsi sebagai saraf motorik yang mengontrol hampir seluruh gerakan ekspresi wajah, contohnya seperti tersenyum, mengerutkan dahi, dan juga menutup mata. Nah, kerusakan pada nervus facialis ini dapat menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai paralisis Bell, di mana salah satu sisi wajah itu tampak lebih jatuh dan tidak dapat digerakkan secara normal. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada fungsi, tetapi juga berdampak pada estetika dan psikologis dari pasien. Lalu sementara itu, otot pengunyahan dipersarafi oleh nervus trigeminus cabang mandibularis atau nervus 3. Saraf ini berperan dalam memberikan impuls motorik ke otot pengunyahan serta impuls sensorik ke daerah mandibula. Dalam praktik kedokteran gigi, pemahaman tentang jalur saraf ini sangat penting untuk keberhasilan tindakan anestesi lokal dan pencegahan komplikasi neurologis. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembuluh darah pada regio facialis secara umumnya. Nah, regio facialis merupakan salah satu bagian tubuh yang memiliki jaringan pembuluh darah yang sangat kaya dan juga kompleks. Nah, hal ini disebabkan karena wajah merupakan area yang sangat aktif dan juga fungsional, baik dalam hal pergerakan otot, ekspresi wajah, berbicara, maupun proses mastikasi, sehingga membutuhkan suplai oksigen dan nutrisi yang optimal di dalamnya. Nah, suplai darah utama pada wajah sebagian besar itu berasal dari arteria carotis externa yang kemudian bercabang menjadi berbagai arteri kecil yang menyuplai jaringan kulit, otot, serta struktur pendukung lainnya. Nah, kekayaan suplai darah ini itu menjelaskan mengapa luka pada wajah itu cenderung mudah berdarah, bahkan pada luka kecil sekalipun. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menyebabkan proses penyembuhan luka di wajah berlangsung relatif cepat dibandingkan luka di daerah tubuh lain gitu. Meskipun demikian, suplai darah yang melimpah itu juga memiliki implikasi klinis yang penting. Pembuluh darah itu dapat menjadi jalur penyebaran mikroorganisme sehingga infeksi pada wajah itu dapat menyebar dengan cepat dari satu daerah ke daerah lainnya. Nah, oleh karena itu, infeksi di regio
Fasialis itu tidak boleh dianggap ringan dan harus ditangani secara tepat dan hati-hati, terutama dalam praktik kedokteran gigi. Baik, pada slide ini saya akan membahas mengenai arteri regio di fasialis. Nah, slide ini itu akan difokuskan pada pembahasan arteri-arteri yang menyuplai darah ke regio fasialis. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya wajah itu merupakan area tubuh yang sangat aktif, baik dia secara fungsional maupun secara ekspresif. Nah, sehingga wajah ini membutuhkan suplai darah yang cukup besar untuk menunjang metabolisme jaringan. Nah, oleh karena itu sistem arteri pada wajah itu berkembang dengan sangat baik. Nah, arteri utama yang berperan dalam vaskularisasi wajah adalah arteria facialis. Nah, arteria facialis ini merupakan cabang dari arteria carotis externa. Arteri ini memiliki karakteristik jalur yang khas, yaitu dia berjalan berkelok-kelok mengikuti kontur wajah. Jalur yang berkelok ini bukan tanpa alasan, tetapi merupakan bentuk adaptasi anatomis agar pembuluh darah itu tetap dapat mengalirkan darah secara optimal meskipun wajah itu mengalami berbagai gerakan seperti berbicara, mengunyah, tersenyum, dan juga berekspresi. Arteria facialis ini memberikan beberapa cabang penting, antara lain arteria labialis superior dan juga arteria labialis inferior yang masing-masing menyuplai darah ke bibir atas dan juga bibir bawah. Nah, bibir itu merupakan jaringan yang sangat aktif dan juga sensitif, teman-teman, sehingga membutuhkan suplai darah yang cukup untuk mempertahankan fungsi dan juga integritas jaringan dalam bibir tersebut. Nah, selain terdapat arteria angularis yang berjalan menuju sudut medial mata dan daerah sekitarnya, arteri ini memiliki hubungan langsung atau anastomosis dengan arteria oftalmika yang berasal dari sistem karotis interna. Hubungan ini menunjukkan bahwasannya sirkulasi darah pada wajah itu tidak sepenuhnya terpisah dari sirkulasi intrakranial. Secara klinis, hubungan ini sangat penting untuk dipahami karena pada kondisi patologis pada wajah seperti infeksi ataupun trauma berpotensi memengaruhi struktur yang lebih dalam di dalam rongga tengkorak. Nah, oleh karena itu, pemahaman mengenai jalur arteri wajah menjadi dasar penting dalam praktik kedokteran dan juga kedokteran gigi ataupun jurusan kesehatan yang lain seperti itu. Selanjutnya, slide berikutnya saya akan membahas mengenai vena di regio facialis. Nah, yang vena ini itu berperan dalam mengalirkan darah kembali dari jaringan wajah menuju ke dalam jantung. Nah, vena utama yang berperan dalam proses ini adalah vena facialis. Vena facialis mengumpulkan darah dari berbagai bagian wajah, kemudian mengalirkannya ke vena jugularis interna dan selanjutnya kembali lagi ke jantung. Salah satu karakteristik paling penting dari vena facialis itu adalah tidak memiliki katup. Nah, tidak adanya katup ini menyebabkan aliran di dalam vena itu dapat berlangsung dua arah tergantung pada perbedaan tekanan. Kondisi ini sangat berbeda dengan vena di ekstremitas bawah yang umumnya memiliki katup untuk mencegah aliran balik darah. Implikasi klinis dari kondisi ini itu sangat besar. Aliran dua arah yang memungkinkan adanya penyebaran infeksi dari jaringan wajah ke struktur yang lebih dalam, termasuknya rongga kranial. Infeksi yang awalnya tampak ringan di permukaan wajah dapat berkembang menjadi kondisi yang jauh lebih serius jika menyebar melalui sistem vena.
Nah, oleh karena itu, infeksi di daerah wajah, khususnya di daerah hidung dan juga bibir atas itu tidak boleh dianggap sepele teman-teman, karena penanganannya itu harus dengan cepat, tepat, dan juga hati-hati, karena untuk mencegah terjadinya komplikasi yang mengancam keselamatan pasien. Selanjutnya saya akan membahas mengenai signifikansi klinis. Nah, pada slide ini itu ditekankan aspek signifikansi klinis dari anatomi pembuluh wajah, khususnya konsep yang dikenal sebagai danger area of the face. Danger area of the face itu merupakan daerah segitiga wajah yang mencakup hidung dan juga bibir atas. Nah, daerah ini disebut sebagai daerah berbahaya karena memiliki hubungan vaskular langsung dengan struktur intrakranial, terutama melalui sistem vena. Infeksi yang terjadi pada daerah ini itu berfungsi menyebar ke sinus cavernosus, yaitu struktur vaskular besar yang terletak di dalam rongga tengkorak. Sinus cavernosus ini berperan penting dalam drainase darah dari otak dan juga orbita. Penyebaran infeksi ke sinus ini dapat menyebabkan trombosis sinus cavernosus, yang dimana kondisi ini serius yang dapat disertai gejala seperti nyeri hebat, lalu juga demam, gangguan penglihatan, bahkan sampai penurunan kesadaran dalam diri manusia. Nah, dari penjelasan saya tadi dipahami bahwasanya pemahaman mengenai anatomi vaskular wajah bukan hanya penting secara teoritis lagi, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap pengambilan keputusan klinis. Baik, slide selanjutnya yaitu nervus facialis. Nah, dalam slide ini itu akan membahas nervus facialis, khususnya saraf kranial ketujuh yang berperan utama dalam mengatur gerakan otot ekspresi wajah. Nah, nervus facialis ini memungkinkan manusia untuk mengekspresikan emosi melalui wajah, seperti contohnya tersenyum, tertawa, mengerutkan dahi, ataupun menutup mata. Nah, nervus facialis itu keluar dari tengkorak melalui foramen yang disebut sebagai stylomastoideum, yang kemudian berjalan melewati glandula parotis sebelum akhirnya dia bercabang menjadi cabang-cabang eksternal, menjadi cabang-cabang terminal. Jalur ini memiliki signifikansi klinis yang besar karena kelenjar parotis sering menjadi lokasi tindakan bedah ataupun peradangan. Nah, cedera pada nervus facialis ini dapat menyebabkan kelumpuhan otot wajah yang tidak hanya berdampak pada fungsional tetapi juga secara psikologis loh. Pasien itu dapat mengalami contohnya kesulitan berbicara, kesulitan makan, dan juga kesulitan untuk menunjukkan ekspresi emosional yang pada akhirnya kesulitan-kesulitan ini memengaruhi kualitas hidup dari pasien tersebut, seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke slide yang membahas mengenai cabang nervus facialis. Setelah keluar dari foramen yang saya sebutkan tadi, yaitu foramen stylomastoideum, nervus facialis ini tidak langsung menuju ke otot wajah loh, tapi terlebih dahulu membentuk plexus parotideus di dalam ataupun sekitar glandula parotis. Nah, dari plexus inilah nervus facialis bercabang menjadi 5 cabang utama, yaitu cabang temporal, zigomatik, bukal,
marginal, mandibular, dan juga cervical. Nah, setiap cabang ini memiliki wilayah kerjanya masing-masing dan mempersarafi kelompok otot tertentu. Pembagian ini memungkinkan wajah itu bergerak secara halus dan terkoordinasi. Nah, cedera pada wajah di satu cabang saja itu dapat menyebabkan gangguan ekspresi yang khas dan mudah dikenali secara klinis. Nah, sebagai contoh, cedera cabang temporal menyebabkan ketidakmampuan mengangkat alis, sedangkan cedera cabang marginal mandibular menyebabkan penurunan sudut mulut. Nah, pada gangguan ini sering digunakan sebagai alat diagnostik klinis untuk menentukan lokasi cedera saraf. Selanjutnya beralih ke pembahasan nervus trigeminus. Pada slide ini dibahas nervus trigeminus, yaitu merupakan saraf kranial kelima yang merupakan saraf sensorik utama pada wajah. Nah, saraf ini itu memiliki peran yang sangat sentral dalam kehidupan sehari-hari pada manusia, karena hampir seluruh sensasi yang kita rasakan pada wajah, rongga mulut, dan juga gigi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan juga suhu itu dipersarafi oleh nervus trigeminus. Nah, oleh karena itu dalam praktik kedokteran gigi, nervus trigeminus merupakan salah satu saraf yang paling sering berhubungan langsung dengan tindakan klinis. Selain fungsi sensorik, nervus trigeminus juga memiliki fungsi sebagai fungsi motorik, khususnya pada cabang mandibularis. Fungsi motorik ini berperan dalam menggerakkan otot-otot pengunyahan, seperti otot masseter, temporalis, dan juga pterygoideus. Dengan demikian, nervus trigeminus itu tidak hanya berperan dalam sensasi, tetapi juga dalam fungsi mastikasi yang merupakan fungsi utama dari sistem stomatognatik. Nah, nervus trigeminus itu terbagi menjadi 3 cabang utama, yaitu V1 atau nervus ophthalmicus, dan yang kedua ada nervus maxillaris, yang ketiga ada nervus mandibularis. Ketiga cabang ini memiliki wilayah distribusi yang sangat jelas dan juga spesifik. Cabang dari nervus ophthalmicus itu bertanggung jawab pada sensasi pada daerah dahi, kulit kepala bagian dalam, dan juga mata. Cabang nervus maxillaris mempersarafi daerah pipi, rahang atas, dan juga sinus maxillaris, serta gigi-gigi di rahang atas. Sedangkan nervus mandibularis mempersarafi rahang bawah, gigi-gigi mandibula, serta otot-otot pengunyahan. Nah, dalam konteks di kedokteran gigi, pemahaman mengenai distribusi nervus trigeminus itu sangat penting, terutama dalam pemberian anestesi lokal. Keberhasilan anestesi sangat bergantung pada ketepatan lokasi penyuntikan sesuai dengan cabang saraf yang ingin diblok. Nah, jika lokasi anestesi tidak tepat, maka pasien itu dapat merasakan nyeri meskipun anestesi telah diberikan kepada pasien tersebut. Nah, oleh karena itu, nervus trigeminus itu dapat dikatakan sebagai dasar anatomi neurologis dari hampir seluruh prosedur kedokteran gigi, mulai dari pencabutan gigi sederhana hingga tindakan bedah mulut yang kompleks. Baik, selanjutnya kita beralih ke slide selanjutnya mengenai pengantar tulang wajah. Nah, slide ini merupakan pengantar pembahasan mengenai tulang-tulang pada wajah yang membentuk kerangka regiofacialis. Tulang wajah itu memberikan bentuk, kekuatan, dan stabilitas struktural pada wajah, sehingga wajah dapat menjalankan berbagai fungsi penting secara normal. Nah, selain menopang jaringan lunak seperti otot, kulit,
dan pembuluh darah, tulang wajah ini juga berfungsi sebagai perlekatan otot-otot wajah dan juga otot pengunyahan. Nah, tanpa struktur tulang yang kuat, otot tidak akan dapat bekerja secara optimal untuk menghasilkan gerakan ekspresi maupun mastikasi. Nah, tulang wajah itu juga memiliki peran protektif, yaitu melindungi organ sensorik penting, contohnya sensorik mata, hidung, dan juga mulut. Nah, selain itu, tulang-tulang wajah itu membentuk berbagai rongga, seperti rongga mulut dan juga rongga hidung yang berperan penting dalam proses makan, bernafas, dan juga bersuara. Nah, secara keseluruhan, tulang wajah itu tidak hanya berfungsi sebagai struktur pasif, tetapi juga merupakan bagian aktif dari sistem yang memungkinkan manusia berkomunikasi, mengunyah, dan bernafas dengan baik. Kelainan atau kerusakan pada tulang di wajah itu dapat berdampak luas terhadap fungsi dan juga kualitas hidup seseorang. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tulang utama regiofacialis. Pada slide ini dibahas lebih rinci mengenai tulang-tulang utama yang menyusun regiofacialis. Tulang-tulang ini bekerja secara bersama-sama membentuk struktur wajah yang kokoh, seimbang, dan juga fungsional. Nah, os maxillaris itu merupakan rahang atas yang berperan sebagai tempat barisannya gigi-gigi rahang atas. Selain itu, maxilla itu juga berperan sebagai berperan membentuk sebagian rongga hidung dan juga orbita, sehingga ini memiliki peran penting dalam fungsi respirasi dan juga penglihatan. Selanjutnya ada os mandibula. Os mandibula merupakan rahang bawah yang bersifat mobile dan berperan sentral dalam proses mastikasi serta artikulasi berbicara. Selanjutnya ada os zygomaticum, membentuk tulang pipi dan menentukan kontur lateral wajah. Dan yang keempat itu ada os nasal. Nah, os nasal ini membentuk rangka hidung. Sedangkan untuk os palatinum itu untuk membentuk palatum durum atau langit-langit keras dalam rongga mulut. Nah, semua tulang ini itu saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan struktural yang kompleks. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan klinisnya. Nah, sebagai penutup, pemahaman mengenai anatomi regiofacialis merupakan dasar yang sangat penting dalam praktik kedokteran gigi. Nah, seluruh anatomi mulai dari otot, pembuluh darah, saraf, hingga tulang itu dia saling berhubungan dan bekerja secara terpadu untuk menjalankan fungsi wajah. Dalam praktik klinis, pemahaman ini menjadi landasan dalam melakukan anestesi lokal seperti pencabutan gigi dan bedah mulut serta perawatan trauma wajah, bahkan hingga ke rehabilitasi oral. Kesalahan dalam memahami anatomi dapat meningkatkan resiko komplikasi, contohnya seperti pendarahan, cedera saraf, dan juga kegagalan tindakan. Nah, dengan pemahaman penguasaan anatomi yang baik, dokter gigi itu dapat melakukan tindakan secara lebih aman, lebih efektif, dan lebih profesional, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan bagi pasiennya. Oleh karena itu, anatomi regiofacialis bukan hanya mengenai materi dasar, tetapi juga fondasi utama dalam pendidikan dan juga praktik kedokteran gigi. Baik, sekian penjelasan mengenai anatomi regiofacialis yang mencakup otot, pembuluh darah, nervus, dan juga tulang kepala. Nah, semoga penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi dapat dicerna dengan baik oleh teman-teman sekalian.
Sekian, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.